Halo semuanya, tentunya kita tidak asing lagi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau sering disebut dengan GAM yang terjadi pada tahun 1976. Di kalangan masyarakat pada umumnya, Gerakan Aceh Merdeka dikenal dengan gerakan separatis yang dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk memisahkan diri dari Indonesia. Namun, apakah betul Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah gerakan separatis atau gerakan separatis tersebut hanya label yang diberikan pemerintah untuk membohongi masyarakat umum mengenai kebenaran dari terjadinya Gerakan Aceh Merdeka? Dalam video kali ini, saya Sonia Revinta Matanari akan mereaction dua buah video. Yang pertama berjudul Mengapa Aceh Ingin Berpisah yang diupload di channel YouTube Kamar Film, dan yang kedua Sejarah Gerakan Aceh Merdeka yang diupload di channel Yudikita. Nah, dalam video kali ini kita akan mengetahui Gerakan Aceh Merdeka ini gerakan separatis atau tidak. Nantikan videonya berikut ini. Ketika GAM akhirnya melakukan serangan dengan menargetkan Pak Insinyur ExxonMobil pada tahun 1977 yang menyebabkan tewasnya seorang insinyur dari Amerika, pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Soeharto akhirnya langsung menunjukkan perhatiannya pada GAM dan mengirimkan satuan kecil pasukan kontra pemberontakan. Sebuah pasukan khusus yang dilengkapi persenjataan modern dan dukungan intelijen yang kuat sehingga berhasil menumpas GAM saat itu. Hasan Ditiro pun hampir terbunuh dalam operasi tersebut, tapi dia segera mengungsi ke Malaysia. Sementara semua anggota kabinetnya, ada yang diasingkan, dipenjara, terbunuh, dan ada pula yang melarikan diri ke luar negeri pada tahun 1979. Namun meski berusaha ditumpas oleh pemerintah pusat, GAM tidak musnah begitu saja. Di tahun 1989 terjadi kebangkitan kedua setelah GAM mendapatkan dukungan finansial dan pelatihan militer dari beberapa negara, terutama negara-negara Arab seperti Libya dan Iran, di mana salah satunya tercatat kalau sudah sejak tahun 1985 Hasan Ditiro mendapatkan dukungan Libya dengan memanfaatkan kebijakan Muammar Gaddafi yang mendukung pemberontakan nasionalis. Tapi tidak jelas apakah Libya ikut mendanai GAM atau hanya memberi tempat perlindungan saja untuk anggota GAM dan memberikan pelatihan militer. Dengan dukungan-dukungan dari banyak negara Arab, kebangkitan ini awalnya mendapat jalan dan memang diuntungkan dengan posisi pemerintah Indonesia yang di masa itu sedang menghadapi krisis ekonomi serta munculnya gerakan reformasi nasional. Konflik kembali bergejolak di Aceh, apalagi setelah para anggota GAM yang mengikuti pelatihan militer telah kembali dari Libya dan ada sekitar 1.000 tentara yang sudah terlatih dan jauh lebih terorganisir dikerahkan oleh GAM untuk merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Ketika GAM sudah melakukan upaya-upaya kemerdekaan, pemerintah pusat yang menyadari ancaman di Aceh segera melakukan operasi militer besar-besaran yang membuat GAM kembali terdesak. Dalam operasi militer ini, Aceh dinyatakan sebagai wilayah operasi militer khusus atau daerah operasi militer sehingga akses wilayahnya ditutup. Pasukan khusus anti pemberontakan pun yang diterjunkan segera menyisir desa-desa yang diduga menampung anggota GAM. Mereka membakar desa yang menjadi basis operasi dan bahkan menculik serta menyiksa anggota keluarga tersangka militan GAM. Amnesty International menyebut kalau respon militer ini sebagai terapi kejut dan diyakini kalau kurang lebih ada sebanyak 7.000 pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer ini berlangsung. Selain pemerintah pusat yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat selama konflik ini berlangsung, GAM juga tidak luput dari tuduhan serupa. Pelanggaran yang dituduhkan salah satunya adalah GAM melakukan eksekusi terhadap individu yang dicurigai sebagai informan militer dan tindakan eksekusi tersebut seringkali dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Tonton video cuplikan yang pertama, kita dapat melihat bahwa pemerintah Indonesia pada saat gerakan Aceh Merdeka itu, mereka menganggap bahwa gerakan Aceh Merdeka itu merupakan gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membangun negaranya sendiri. Kemudian, pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan bahwa daerah Aceh menjadi daerah operasi militer, di mana pada saat itu pemerintah mengerahkan lebih dari 1.000 militer untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka pada saat itu. Para tentara yang dikerahkan oleh pemerintah tersebut memburu lebih dari 200 kepala adat dan juga hampir membunuh ketua dari GAM yaitu Ditiro sebagai salah satu tokoh yang telah mengesahkan namanya Gerakan Aceh Merdeka. Para tentara juga ikut membunuh para masyarakat Aceh yang ikut serta dalam Gerakan Aceh Merdeka tersebut.
Setelah berakhirnya pemberontakan Darul Islam tersebut, Aceh mengalami masa tenang. Namun sebenarnya, bibit-bibit kecewaan terhadap pemerintah pusat masih tumbuh subur di kalangan masyarakat Aceh, yang kemudian meletus dengan munculnya gerakan separatis baru yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan ini muncul karena akar-akar historis yang memang penuh gejolak konflik. Awalnya Aceh merasa kalau perjuangan mereka dalam melawan kolonialisme hingga kemerdekaan Indonesia masih tidak diakui kontribusinya. Padahal pada masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, Aceh merupakan pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Masyarakat Aceh adalah salah satu rakyat Indonesia terakhir yang menyerah pada pemerintah kolonial. Itu pun setelah terjadi kampanye brutal selama 30 tahun dalam bentuk Perang Aceh yang bermula sejak tahun 1873 dan baru berakhir di tahun 1903. Lalu ketika Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah jajahannya, pemerintah Aceh diserahkan kepada Indonesia yang menurut kelompok GAM, hal itu dilakukan tanpa berkonsultasi atau berdiskusi terlebih dulu. Maka tidak heran jika setelah Indonesia merdeka, Aceh berharap kalau pemerintah pusat akan memberikan kewenangan yang khusus kepada Aceh dan dibiarkan mempertahankan otonomi serta identitasnya. Sayangnya, pemerintah pusat justru tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Aceh, bahkan gagal memenuhi janji-janji otonomi yang telah dijanjikan. Masyarakat Aceh pun jadi merasa diperlakukan tidak adil yang memuncak pada keinginan untuk memiliki pemerintahan sendiri. Selain masalah tersebut, isu sentral dalam Gerakan Aceh Merdeka adalah karena adanya perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum Islam antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh yang menginginkan syariat Islam diterapkan secara lebih konsisten dan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena pemerintah pusat lambat memberi respon dan kemungkinan gagal memenuhi tuntutan yang diberikan masyarakat Aceh, maka banyak masyarakat yang kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat karena saat itu Presiden Soekarno tidak mengizinkan Aceh menerapkan syariat hukum di masa pemerintahannya. Walaupun Aceh diberikan status khusus sebagai sebuah daerah dengan otonom istimewa, hal ini memicu ketegangan dan ketidakpercayaan. Dua masalah utama tadi masih diperburuk dengan penemuan cadangan gas alam yang besar di Laut Sumawe, Aceh, di mana karena pemerintah pusat memanfaatkannya, maka masyarakat Aceh merasa bahwa kekayaan alam mereka dieksploitasi oleh pihak luar tanpa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Ketimpangan dalam distribusi hasil bumi inilah yang semakin membuat masyarakat Aceh merasa diperlakukan tidak adil, sehingga makin menuntut pemisahan wilayah dari Indonesia dan ingin mendirikan negara sendiri. Di dalam video kedua, kita dapat melihat sebenarnya hal apa yang mendasari terjadinya Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka tersebut terjadi karena ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan di Indonesia. Masyarakat Aceh menganggap bahwa pengorbanan mereka selama masa kemerdekaan dan setelah kemerdekaan itu mereka merasa ditipu atau dibohongi oleh pemerintahan Indonesia. Di mana pada masa itu Presiden Soekarno berjanji kepada masyarakat Aceh supaya mereka dapat melaksanakan otonomi daerah mereka, yaitu dengan menjalankan syariat-syariat Islam, karena pada saat itu mayoritas masyarakat di Aceh itu adalah Islam. Hal-hal tersebutlah yang mencetuskan berdirinya atau munculnya Gerakan Aceh Merdeka, yang semula mereka ingin pemerintahan yang adil, tetapi karena janji-janji pemerintahan Indonesia tidak dipenuhi, maka mereka ingin membentuk negara baru dengan menjalankan syariat-syariat Islamnya. Namun, Gerakan Aceh Merdeka usai atau selesai karena adanya tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Hal tersebutlah yang membuat berakhirnya Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia.